padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku channel pada hari ini, Minggu tanggal 2 Desember tahun 2023. Hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang pertama. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Renungannya disiapkan dan dibawakan oleh saya sendiri. Mari kita siapkan hati, siapkan batin kita untuk memulai dengan doa dan permenungan hari ini dengan memohon kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah hidup dan kesempatan untuk memasuki masa Advent ini. Hari ini kami membuka hati dan jiwa kami untuk menyambut kedatangan Putra-Mu yang dinanti-nantikan.
Berkatilah kami ya Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami makna Advent sebagai panggilan untuk berjaga-jaga dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus Tuhan kami. Bimbinglah kami untuk melihat tanda-tanda kehadiran-Mu di sekitar kami, dan untuk hidup dengan harapan yang memancar dari janji-Mu. Kami berdoa agar Engkau menolong kami, membawa terang Kristus ke dalam kehidupan kami sehari-hari, mencerahkan kegelapan yang mungkin ada di hati kami. Kembangkan dalam hati kami semangat pengharapan dan keteguhan iman selama masa Advent ini. Berkatilah persekutuan kami di dalam gereja kudus-Mu dan di seluruh dunia, agar bersama-sama dengan kami menyongsong Natal dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan bersama Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, katakanlah kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, pada hari ini kita memasuki masa Advent, minggu pertama dalam masa Advent. Hari ini kita membuka atau mengawali tahun liturgi yang baru, yaitu tahun B. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi memperlihatkan kepada kita tentang nasihat Yesus kepada masing-masing kita untuk berhati-hati dan berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Mungkin Bapak, Ibu, dan para sahabat bisa melihat kembali dalam perjalanan kita masing-masing. Ketika kita hendak mengadakan suatu acara ataupun suatu kegiatan, kita perlu merencanakannya secara matang, mempersiapkan segala sesuatu yang bisa mendukung kelancarannya, sehingga pada hari H atau pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan, harapannya semua dapat berjalan dengan lancar. Begitu pula dengan bacaan hari ini, mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga dan berhati-hati, karena kita tidak tahu saatnya kapan. Dalam masa penantian ini akan kedatangan Al-Masih atau Allah yang akan, Yesus yang akan lahir di tengah kita,
di dalam palungan hati kita. Kita perlu mempersiapkan segala sesuatu, perlu mempersiapkan hati kita dari segala macam hal yang kurang berkenan kepadanya. Kita boleh membuka diri untuk terlibat dalam segala kegiatan-kegiatan yang terjadi di paroki, yang terjadi di stasi kita, yang terjadi di lingkungan maupun di dalam keluarga kita, di KBG-KBG kita, agar dengan kegiatan-kegiatan tersebut semakin mematangkan iman kita akan Kristus, dan dengan demikian hati kita sungguh ditata, sungguh dipersiapkan untuk menantikan kedatangannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat memasuki masa Advent, selamat mempersiapkan diri. Mari kita mengawali hari ini dengan sungguh-sungguh melihat lebih jauh apa yang mau kita siapkan untuk menanti kedatangannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Setelah kita disegarkan oleh firman Tuhan, marilah Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kita berdoa untuk memperoleh kesehatan. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tulus. Kami berdoa untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang cukup untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah tubuh kami, pikiran kami, dan jiwa kami, dan sembuhkanlah segala penyakit dan kelemahan yang mungkin ada di dalam diri kami. Engkau adalah sumber kehidupan, dan kami percaya bahwa dalam kelemahan kami, Engkau memberikan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita berdoa untuk memperoleh kedamaian. Ya Tuhan, sumber damai sejati, dalam kekacauan dunia ini, kami berdoa agar Engkau memberikan kedamaian yang melampaui pemahaman kepada mereka yang mengalami konflik dan penderitaan. Hentikanlah kekerasan, jernihkanlah pikiran dan hati para pemimpin, dan tuntunlah mereka menuju jalan perdamaian. Jadikanlah kami sebagai sumber pembawa damai di dalam keluarga kami, di masyarakat, dan dunia sekitar kami. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut pesta demokrasi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Ya Tuhan, sumber kekuatan keluarga kami, kami bersyukur atas berkat yang Engkau anugerahkan kepada keluarga kami. Kami memohon agar Engkau melimpahkan kasih sayang-Mu yang tak terbatas, kebijaksanaan dan perlindungan atas keluarga kami. Berkatilah setiap anggota keluarga dengan kehadiran-Mu, dan ajarilah kami untuk tumbuh bersama dalam iman dan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk keberhasilan dan kesejahteraan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, dalam setiap usaha dan perjuangan kami memohon bimbingan dan berkat-Mu atas semua pekerjaan tangan kami dan perencanaan masa depan kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dan ketekunan untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kami. Kami berharap agar keberhasilan kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman umat. Tuhan, sumber segala iman, kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk mendekatkan diri kepadamu lebih lagi. Kami memohon agar Engkau memperkuat iman kami, membimbing kami dalam pemahaman akan firman-Mu, dan memberikan kami rasa pengharapan yang tidak tergoyahkan dalam Yesus Kristus. Jadikanlah hidup kami sebagai saksi iman yang hidup di hadapan orang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Akhirnya kami menyatukan semua doa dan pengharapan kami kepadamu, ya Bapa, dengan doa agung yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat semuanya telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita bersama di hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.